kembali lagi di Pustok episode 4. Perkenalkan, saya Cika Stefanitskia selaku Duta Literasi SMA Negeri 1 Tumpang. Kali ini saya ditemani oleh salah satu ibu guru cantik semaneta, Ibu Bidri Sofia. Kali ini kita akan membahas buku yang ditulis oleh Bu Bidri dan Bu Azizah, yaitu Senandung Masa Remaja. Bukunya bisa dilihat yang di depan ini ya teman-teman. Oke, baik Bu Bidri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu. Kalau Cika sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Baik Bu Bidri, kita hari ini mau bahas buku yang Bu Bidri dan Bu Azizah tulis. Kira-kira, kenapa Bu Bidri memilih untuk collab nulis bareng Bu Azizah? Kenapa tidak sendiri aja? Ini mau diceritain lengkap, panjang kali lebar kali tinggi, atau mau diceritain singkat pada jelas? Singkat tapi jelas ya. Oke, gitu ya. Jadi awalnya itu Bu Cinta itu menghubungi pribadi sendiri-sendiri, sama Bu Bidri sendiri, sama Bu Azizah sendiri. Kemudian karena ada beberapa alasan, salah satunya alasannya itu adalah waktu, karena pada waktu itu sudah mau mepet deadline ya, kalau nggak salah itu tinggal 1 bulanan. Nah, terus akhirnya kita memutuskan untuk collab bareng. Nah, berhubungan juga dengan mejanya Bu Bidri kan depannya Bu Azizah. Jadi kayaknya kayak gimana kalau kita collab aja deh daripada nanti kita barengan takutnya tidak selesai gitu. Jadi memilih barengan itu karena mepet deadline dan juga mepet bangkunya gitu ya. Betul sekali. Karena itu juga. Terus Bu, untuk isi ceritanya sendiri, apa itu termasuk kisah nyata atau imajinasi saja atau campuran? Oke, perlu diketahui ya, sebenarnya itu kan ada beberapa judul. Nah, beberapa judul itu enggak satu judul ini kayak kita tuh nulis barengan tuh enggak. Jadi ada beberapa judul yang Bu Bidri tulis sendiri, ada beberapa judul yang ditulis oleh Bu Azizah, dan ada beberapa judul yang sudah ditulis barengan. Tapi kita tidak mendukungkan juga, kita tuh saling mengoreksi satu sama lain. Nah, kalau bertanya kayak gitu, emang iya ada beberapa judul yang sesuai dengan imajinasi, tapi ada beberapa judul yang berkaca dari pengalaman pribadi. Contohnya itu teman atau teman judulnya kalau nggak salah. Kemudian ada juga itu judulnya itu coklat emas medali gitu. Oh, yang tulang ojek itu Bu ya? Iya, betul sekali. Kemudian ada juga tagline-nya yang nggak jadi, tahu nggak? Yang mau diajak ke Mixu dengan chat kemudian dibatalkan. Oh, iya, Coba Cika tebak judulnya apa itu? Saya lupa, pokoknya waktu itu udah janjian, terus ternyata si cowoknya itu lupa. Nah, betul sekali. Nah, itu sesuai dengan pengalaman pribadi Bu Bidri sendiri gitu. Jadi Bu Bidri pernah diajak ke Mixu terus yang dianya itu lupa gitu ya? Sebenarnya bukan ke Mixu sih, ke tempat yang lain. Sudah janjian 1 jam lebih, temennya Bu Bidri bilang nggak jadi. Padahal sudah dandan cantik, sudah oke lah ya, udah siap gitu. Itu nyesek sekali ya? Nyesek sekali ya. Dan buat teman-teman nih, dari ceritanya Bu Bidri tadi, yang menulis buku collab sama teman yang bangkunya dekat, teman-teman mungkin bisa terinspirasi juga. Mungkin yang mau nulis, tapi belum mampu untuk menulis sendiri, bisa ngajak temennya untuk collab. Betul sekali. Bu Bidri kan sudah punya 1 buku, atau mungkin ada lagi yang lain? Kayaknya ini buku pertama deh. Buku pertama. Dari buku pertama Bu Bidri ini, Bu Bidri itu memang suka nulis atau nulis cuma untuk buku ini saja atau bagaimana? Oke, sebenarnya kalau dibilang suka nulis itu emang iya. Dari Bu Bidri SMP, Bu Bidri itu suka menulis sebuah pengalaman pribadi. Jadi dari SD kayaknya, karena pada waktu Bu Bidri SD itu kan nggak ada yang namanya gadget ya. Iya. Jadi kita mengutarakan kalau nggak sama teman, kadang teman ya namanya teman itu kan kadang bisa dipercaya bisa enggak kan ya, kita nggak munafik lah ya. Nah, Bu Bidri lebih suka menulis pakai buku diary, itu dari SD. Kemudian berlanjut ke SMP, nah pada waktu di SMP itu Bu Bidri juga kebetulan ikut jurnalistik dan masih berkecimpung di dunia tulis-menulis, terutama di majalah. Kemudian pada waktu SMA, itu Bu Bidri ikut jurnalistik juga. Nah, di situ mulai berkembang juga tulisan Bu Bidri. Jadi kadang itu sesuai dengan mood sih. Kadang-kadang itu ketika Bu Bidri lagi senang, kepinginnya nulis puisi, ya nulis puisi. Iseng aja lewat handphone, lewat note Google Note gitu. Iya. Kemudian pingin nulis cerpen gitu ya, nulis aja cerpen dikit-dikit gitu, nggak pernah panjang. Nah,
paling banyaknya Bu Fitri itu nulis cerita itu di Twitter, karena Bu Fitri anak Twitter dari zaman Twitter ada sampai sekarang. Jadi mungkin ada satu Twitter yang Bu Fitri khususkan untuk Bu Fitri sendiri itu untuk meluapkan inspirasi Bu Fitri di situ. Nah, kalau misalnya Cika bilang tadi Bu Fitri suka nulis apa tidak? Suka banget ya. Karena menurut Bu Fitri ketika kita mengekspresikan sebuah pengalaman atau yang ada di dalam pikiran kita lewat sebuah tulisan itu adalah sebuah karya yang sangat indah. Benar sekali. Iya, Cika kayaknya sudah mau lulus juga kayaknya. Doakan saja, Bu. Amin. Gitu. Karena ketika hanya disimpan di dalam otak ataupun di-share ke media sosial, itu suatu ketika akan hilang. Tapi ketika kita tuliskan dan kita tuangkan dalam sebuah karya, itu akan menjadi sebuah kenangan dan prestasi. Seolah-olah walaupun mungkin bagi beberapa orang itu biasa saja ya kan, tapi bagi kebanyakan orang ataupun nanti generasi yang akan datang yang kita nggak tahu nanti culture-nya kayak gimana, itu bisa saja itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Keren sekali ya Bu Fitri ini. Kira-kira nih Bu, dari buku pertama akankah ada buku tulisan karya Bu Fitri lagi nanti? Mungkin yang karya Bu Fitri sendiri dalam satu buku itu. Dalam Bu Fitri sendiri ya? Iya. Pure Bu Fitri sendiri Iya. ya? Ya doakan aja ya. Sama kayak Cika tadi Bu Fitri tanya, Cika kayaknya mau terbit nih, mau launching ya. Doakan, nah sama-sama kita mendoakan. Semoga kita bisa launching juga. Amin, saling mendoakan ya. Betul. Jadi pengalaman Bu Fitri itu hampir mirip ya sama cerita saya. Soalnya saya juga dulu sering nulis di diary juga. Oh iya? Iya. Mulai umur berapa itu? Dari SD kayaknya Bu. Oh dari SD. Iya. Terus sama deh kayaknya ya? Iya sama kayaknya Bu. Terus waktu SMP itu kenal Wattpad. Nah itu baru mulai nulis di Wattpad. Oh iya, jadi juga sering pada waktu corona itu aktif nulis di Vizo. Oh ya, yang lagi viral itu ya? Iya, coba nanti bisa diklik judulnya itu yang agak FYP ya kalau kasarannya sekarang itu judulnya adalah Rumah Tanpa Pintu. Itu yang pembacanya banyak viewersnya. Tapi yang lainnya enggak. Udah berapa cerita Bu di Vizo itu? Ada berapa ya? Kayaknya ada 3 kayaknya. Banyak ya? Iya. Udah selesai semua atau masih? Satu buku sudah selesai, yang 2 masih ongoing. Jadi teman-teman kalau mau baca karya Bu Fitri di Vizo boleh apapun tadi judulnya? Rumah Tanpa Pintu. Rumah Tanpa Pintu boleh dibaca ya di Vizo Novel. Tadi kan Bu Fitri udah mau rencana mungkin ya untuk nulis buku yang pure Bu Fitri sendiri. Kira-kira ada gak rencana untuk nulis bareng Bu Azizah lagi? Atau mungkin bareng guru-guru lainnya? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya Jika ya. Karena Bu Fitri itu suka yang namanya kolaborasi. Karena ketika kita kolaborasi itu beban yang ada dan tanggung jawab yang ada itu nanti kan bisa sama-sama tersalurkan. Jadi ketika kita merasa lelah itu nanti ada yang menyemangati, salah satunya partner kita ya kan. Ada yang sama-sama bekerja bersama itu kan enak ya daripada bekerja sendiri. Mungkin kalau sama Bu Azizah masih belum terpikirkan, tapi kalau rencananya pasti ada lah ya. Harus itu ya. Project part 2. Tapi kalau rencana kedepannya masih belum. Karena mungkin sekarang masih disibukkan oleh kesibukannya masing-masing. Karena Bu Azizah juga jika tahu sendiri masih kuliah, kemudian begitu juga masih menata hidup dalam artian ya. Mungkin kalau misalnya nanti Bu Fitri ini punya kisah cinta yang berujung ke pernikahan, akankah dituliskan dalam bentuk tulisan seperti ini Bu? Oke. Kayaknya sepertinya tergantung partnernya Bu Fitri ya, mau atau tidaknya. Karena kan nggak selamanya orang itu mau dipublikasikan gitu. Kayaknya gitu aja sih. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti mungkin yang disimpan sendiri itu ada. Seru juga ya Bu kayaknya kalau nulis collab gitu. Seru banget. Coba deh nanti jika collab sama duta yang lainnya atau sama Bu Sinta, sama Bu Aul itu boleh banget ya. Boleh dicoba itu karena kita juga bisa berbagi ilmu juga. Betul sekali. Betul. Kalau dari Bu Fitri sendiri, keasikannya atau mungkin keseruan ketika menulis buku ini tuh di part mana saja Bu? Oke, kalau keseruannya itu di part yang segelas cappuccino kayaknya. Di situ tuh menceritakan bahwa ada seorang pelajar yang dia itu belajar di luar negeri. Kemudian dia selain belajar juga bekerja sebagai part time. Dan
ada satu ketika momen yang begitu diceritakan di cerpen itu, dia bertemu dengan Dio EXO, di mana notabene-nya dia sangat ngefans banget sama Dio EXO, karena yang kita ketahui, kita di Indonesia aja tuh jarang bertemu dengan artis ya. Iya. Kadang itu kita lihat di sosial media itu artis itu ke Malang, tapi kok kita nggak ketemu ya kan? Itu kayaknya 1000 dari satu momen yang sangat laki banget ya. Tapi ketika di sini Ibu Biti ceritakan bahwa ada satu momen Dio itu sampai mengasihkan sebuah hadiah kenang-kenangan sama dia gitu. Kayaknya itu part seru sih. Itu hanya sebuah imajinasi kayaknya ya. Tapi nggak tahu mungkin di orang lain tuh beneran terjadi. Tapi kalau Bu Fitri harapannya bisa terjadi kayak gitu ya. Aminkan saja ya teman-teman, bantu aminkan. Amin. Gitu. Ngomong-ngomong soal DOX 2000, di beberapa cerita yang saya baca di bukunya Bu Fitri dan Bu Azza ini, kebanyakan tokohnya itu seorang K-pop. Apakah Bu Fitri seorang K-pop juga? Oh pastinya, bisik-bisik aja ya. Bisik-bisik aja. Bisik-bisik aja nih ya. Tapi kayaknya udah banyak yang tahu bisik-bisikan ini ya. Pastinya, karena begitu itu suka K-pop itu sejak SMP. Tepatnya itu paling suka itu ya bener-bener puncaknya itu di kelas 2 SMP. Kalau kelas 1 di zamannya begitu itu masih hype-nya Super Junior, Girls' Generation, nah gitu. Terus di yang kedua itu di tahun kedua itu Bu Fitri bener-bener menyukai K-pop. Nggak tahu kenapa kayak mungkin karena lingkungannya Bu Fitri juga di kelas Bu Fitri itu banyak yang suka K-pop. Jadi Bu Fitri jadi kayak tertarik juga sampai ke SMA. Nah, pada waktu SMA itu Bu Fitri agak sedikit kayak mungkin 50-50 lah, kayak biasa aja. Tapi ketika Bu Fitri sudah lulus SMA, balik lagi ke perkuliahan itu hype kembali karena ada yang namanya Blackpink. Oh, Iya, Bu Fitri inget banget pada waktu maba itu Blackpink itu lagi boomingnya. Apa kamu kalau nggak tahu, kamu tahu apa? Dudu. oh ya yang Nah. waktu itu kalau nggak salah saya kelas 7. Nah itu Bu Fitri waktu kelas maba semester 1 itu. Nah Bu Fitri itu Blackpink itu lagi boomingnya, akhirnya Bu Fitri tertarik kembali. Kayak bener-bener yang ngefans banget lagi. Bukan dalam artian Bu Fitri tidak ngefans selama itu enggak, cuma ada alurnya, ada grafiknya gitu loh. Iya. Gitu. Nah sampai sekarang karena di dunia sekarang pun di fase ini, di fase Bu Fitri bekerja itu bertemu dengan orang-orang yang suka K-pop juga, apalagi bertemu dengan cantik-cantik anak-anak yang super kiwowo itu kan lagi di fase juga menyukai K-pop atau idol-idol kan. Kemudian Bu Fitri juga ketemu sama Bu Aul kayak membangkitkan lagi untuk kembali suka gitu. Dan rasa ketertarikan Bu Fitri sama K-pop ini juga membuahkan hasil tulisan Bu ya, jadi tidak sia-sia Betul, suka betul sama sekali. K-pop. Lebih tepatnya itu karena imajinasi ya. Iya. Imajinasi yang menggebu-gebu ini dituangkan dalam sebuah tulisan. Alhamdulillah bisa menjadi karya Bu ya. Alhamdulillah. Biar nggak tertuang ketika mau tidur aja. Biasanya kan kalau tidur kan kamu suka gitu nggak? Iya, Kayak imajinasi berhalu bertemu. ya. Nah, berhalu. Gitu. Kalau dari kesulitannya sendiri Bu, apa ada kesulitan yang Bu Fitri dan Bu Azza hadapi ketika nulis? Mungkin ada kayak perbedaan pendapat atau bagaimana? Oke. Kayaknya kalau perbedaan pendapat sejauh ini enggak ya. Karena memang mungkin dari karakternya Bu Azza juga orangnya itu sabar ya. Iya. Jika tahu sendiri Bu Azza Iya, kan orangnya sabar sabar sekali. banget, kalem gitu ya. Sedangkan Bu Fitri juga kayaknya tipe orang yang ya wis lah gitu. Jadi kayaknya nggak ada perbedaan pendapat, nggak pernah ada kayaknya. Ya wis kayak kita kayak gini, Bu Azza nanti bikin ini, aku bikin ini, Bu Azza ini nanti Bu Fitri yang lanjutin, atau Bu Fitri yang mengawali nanti Bu Azza yang lanjutin gitu. Itu aja sih selama ini. Kalau kesulitan yang lainnya mungkin Bu, ada? Kesulitannya apa ya mungkin ya? Kayaknya nggak ada sih Cik, karena memang dari beberapa tulisan yang Bu Fitri sama Bu Aziza cantumkan di buku itu ada sudah tulisan lama. Jadi ada tulisan yang dulu pernah Bu Fitri sama Bu Aziza tulis, kemudian kita cantumkan lagi tapi dengan revisi dari kita berdua. Gitu. Kalau ketika nulis tuh pernah nggak Bu kayak ngerasa ngeblank atau kehilangan ide? Nah itu pasti ada. Karena ketika kita nulis itu juga sesuai mood kan. Iya. Padahal kita sudah dipakem kayaknya konteksnya itu kita bukunya itu kayak misalnya temanya itu senang atau enggak sedih gitu kan. Tapi ternyata mood kita nggak sesuai. Jadi tulisan kita juga berpengaruh. Iya. Jadi kita kayak lah akhirnya nggak mood menulis itu pernah dan sering sekali. Jadi tapi untungnya karena kita berpartner tadi, jadi saling mengisi lah satu sama lain gitu. Itu keuntungan Keuntungannya dari berpartner. Iya, berpartner. Iya. Bisa saling menyemangati satu sama lain. Bu Fitri ada nggak kesan atau pesannya untuk sobat-sobat Pustok? Ada nih.
Kebetulan ada juga titipan dari Bu Aziza. Oh, begitu. Kalau dari Bu Fitri sendiri, titipannya adalah jangan lupa untuk selalu tetap berkarya ya. Karena dimanapun dan kapanpun kita berada, selama kita memiliki niat dan tidak malas atau mengurangi rasa malas, itu insya Allah karya kita selalu ada. Kalau dari Bu Aziza sendiri, titipannya ini juga dari Bu Fitri sih sebetulnya. Dari kita berdua, titipan pesannya adalah terima kasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang, khususnya terima kasih kepada Ibu Sinta selaku Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang dan juga Bapak Teguh Pramono yang sudah memberikan kesempatan kepada Bu Fitri dan Bu Aziza untuk menerbitkan karya ini. Semoga kedepannya kita bisa menjalin kerjasama lagi yang lebih baik lagi dan semoga pustal ini juga akan dan karya-karya terus akan selalu ada. Gitu. Amin. Terima kasih Bu Fitri untuk doa baiknya. Terima Sama-sama. kasih juga sudah membagi pengalamannya hari ini. Sama-sama. Terima kasih Bu Fitri untuk sharingnya hari ini. Sama-sama Cika, saya juga senang sekali bisa sharing di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton Pustak kali ini. Sampai jumpa di Pustak selanjutnya. Dadah!